Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar ya untuk bagaimana cara menggunakan kalkulator finance. Nah, kali ini saya menggunakan salah satu kasus yang ada di buku modul 1 di bagian time value of money. Di sini Ida membuka tabungan berencana di Bank XYZ yang memberi bunga 9% per annualnya. Jadi di sini 9% per tahun ya, bukan 9% per bulan atau per apapun itu. Lalu di sini berapa setoran tabungan berencana setiap awal bulan yang harus Ida setorkan agar di akhir tahun ketiga tabungannya menjadi 100 juta. Nah, di sini kalau dari kasus ini berarti Ida ini pengen mencari tahu ya berapa sih yang harus dia setorkan atau dia tabung di Bank XYZ supaya pada akhir tahun ketiga itu uangnya bisa menjadi 100 juta. Maka dari itu di sini kita menggunakan konsep dari future value annuity due. Jadi di sini karena di sini kan menggunakan konsep anuitas ya. Karena setiap bulannya berapa yang harus dibayar atau diberikan. Dan di sini kalau misalnya kita perhatikan hati-hati di sini ada kata-kata setiap awal bulan berarti kita menggunakan konsep begin atau do. Nah, oke, langsung aja kita masukkan di kalkulator finance-nya. Ini kalkulator finance-nya modelnya seperti ini ya. Nah, kita on-kan aja, karena ini masih belum on, kita on-kan. Untuk menggunakan konsep time value of money, kita pencet CMPD atau compounding. Nah, di sini komponennya ada set. Set ini terdiri dari begin maupun juga N. Di sini ada begin kalau misalnya pembayaran atau penerimaan dilakukan pada awal bulan. Sedangkan kalau N ini pembayaran atau penerimaannya dilakukan pada akhir bulan atau akhir tahun atau sesuai dengan periodenya ya. Oke, lalu di sini ada N. N ini adalah periodenya, jumlah periode waktu. I adalah bunga. Lalu PV adalah present value, jadi nilai sekarangnya ya. Lalu ini PMT. PMT itu adalah berapa yang harus dibayar atau diterima pada setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jadi dengan konsep anuitas, kalau misalnya menggunakan konsep single interest, maka tidak perlu diisi PMT-nya. Lalu FV yaitu future value di sini berarti nilai yang akan datang di masa datang ya. Lalu P per Y dan C per Y ini abaikan aja, biarkan tetap 1. Oke, sekarang kita masukkan ke kasus yang Bu Ida ini. Berarti di sini Bu Ida itu kita masukkan yang diketahui di kasus bunganya 9% per tahun. Nah, karena ini setorannya itu berencana setiap bulan ya, berarti setiap awal bulan, maka di sini bunganya kita jadikan dalam bentuk bulan, dalam bentuk setiap bulannya. Berarti di sini kalau misalnya dijadikan setiap bulan, berarti dibagi dengan 12, maka 9% dibagi dengan 12, jadinya adalah 0,075. Maka kita masukkan aja di bagian I, kita cari I ya, karena kita ingin masukkan nilai bunganya. Berarti di sini I-nya kita tuliskan 0,075. Oke. Sekarang kita masukkan lagi apa yang diketahui. Di sini setoran tabungan berencana setiap awal bulan. Berarti kita menggunakan konsep dari do ya, berarti atau begin. Berarti setiap awal bulan. Nah, di bagian set ini kita exit dulu ya, supaya kita bisa beralih ke yang lainnya. Bagian set itu kita ganti jadi begin, karena dilakukan pada awal bulan. Ini kalau misalnya kita pencet anggapannya kayak oke ya, atau menyetujui, berarti kita pencet X ya. Berarti di sini kalau kita mau ke N, tinggal kita arahkan ke N, lalu X, tapi karena di sini kita maunya begin, maka kita tuh pencet X yang begin. Nah, kita sudah masuk yang begin. Lalu di sini periode waktunya adalah 3 tahun, karena di sini 3 tahunnya itu dilakukan setiap bulan, setiap awal bulan ya, maka kita masukkan aja N-nya jadinya 36 karena harus dikalikan dengan 12 periode waktunya. Kita
masukkan 36 dan pencet Exit. Oke, nah di sini Ida setorkan agar akhir tahun ketiga tabungannya menjadi 100 juta. Berarti 100 juta ini adalah future value. Maka di sini kita masukkan untuk future value adalah 100 juta. 100 juta. Oke. Nah, di sini yang kita cari adalah berapa yang harus ditabung atau disetorkan pada setiap awal bulan, maka kita yang mencari PMT ya, bukan PV. Karena yang harus dibayarkan atau diberikan setiap awal bulannya. Berarti kalau ingin mencari PMT, maka kita klik yang solve, pencet yang solve. Nah, ini ketemunya berarti 2.739.433,424. Jadi di sini kenapa kok ini ada minus? Minusnya ini diabaikan aja karena kalau misalnya ingin menghilangkan minus, maka kita bisa buat FV-nya dalam bentuk minus. Berarti minus 100 juta. Maka kalau untuk PMT-nya di X dulu, untuk PMT berarti di sini kita solve